Selama ratusan tahun, negara itu dilanda perang antar klan dan perebutan kekuasaan. Namun, di tengah semua konflik ini, satu pertempuran dianggap sebagai salah satu perang. Samurai paling berdarah dan paling menentukan dalam sejarah Jepang. Pertempuran itu mengakhiri era kekacauan yang panjang dan membuka jalan bagi kebangkitan kekuasaan Tokugawa yang berlangsung selama lebih dari 2,5 abad. Pertempuran itu adalah pertempuran Sekigahara. Pertempuran Sekigahara bukanlah pertempuran biasa, melainkan ini merupakan bentrokan terbesar antar daimyo atau penguasa samurai. Puluhan ribu pasukan samurai bertempur di lembah berkabut yang disebut sebagai wilayah Sekigahara. Untuk memahami kebrutalan perang ini, kita harus mulai dengan orang yang hampir menyatukan seluruh Jepang. Namanya adalah Toyotomi Hideyoshi. Sebelum ia berkuasa, Jepang berada di dalam era Sengoku, atau zaman negara-negara yang berperang. Selama lebih dari 100 tahun, daimyo saling bertarung, memperebutkan wilayah dan kekuasaan. Kota-kota dibakar, kastil-kastil dihancurkan, petani dipaksa untuk bergabung sebagai prajurit perang. Samurai hidup dan mati di medan perang hampir setiap tahun. Hideyoshi sendiri lahir dari keluarga petani miskin. Tidak ada yang menyangka dia akan menjadi penguasa terbesar Jepang. Namun, melalui kecerdasan, strategi, dan ambisi yang luar biasa, ia bangkit dari rakyat biasa menjadi penguasa tertinggi Jepang. Setelah kematian Oda Nobunaga, Hideyoshi perlahan menaklukkan para daimyo satu persatu hingga hampir seluruh Jepang berada di bawah kekuasaannya. Namun, ada satu masalah besar. Hideyoshi semakin tua dan putranya terlalu muda untuk menggantikannya. Jika ia meninggal, Jepang bisa kembali terjerumus ke dalam perang saudara. Untuk mencegah hal ini, Hideyoshi membentuk dewan yang terdiri dari 5 tetua yang bertugas menjaga stabilitas Jepang hingga putranya mencapai usia dewasa. Salah satu anggota dewan tersebut adalah seorang daimyo yang cerdik dan sabar bernama Tokugawa Ieyasu. Ieyasu bukanlah orang biasa. Dia adalah seorang veteran perang yang telah bertahan hidup selama beberapa dekade selama era Sengoku. Dia tahu bagaimana memanfaatkan waktu yang tepat, dia tahu bagaimana membangun aliansi, dan yang terpenting, dia tahu bahwa kesempatannya untuk memerintah Jepang akhirnya telah tiba. Pada tahun 1598, Hideyoshi meninggal. Dan seperti yang diprediksi banyak orang, Jepang segera mulai mengalami disintegrasi. Para daimyo saling mencurigai satu sama lain. Perebutan pengaruh pun terjadi. Tokugawa Ieyasu perlahan memperluas kekuasaannya dan mulai menjalin hubungan dengan banyak klan besar. Namun, tidak semua orang bersedia tunduk kepada Ieyasu. Salah satu penentangnya yang paling vokal adalah Ishida Mitsunari, seorang pejabat Toyotomi yang setia yang percaya bahwa Ieyasu berusaha merebut kekuasaan dari keluarga Hideyoshi. Mitsunari mulai membentuk aliansi besar untuk melawan Tokugawa. Jepang terbagi menjadi 2 kubu utama. Kubu timur dipimpin oleh Tokugawa, kubu barat dipimpin oleh Ishida Mitsunari, dan para loyalis Toyotominya. Perang besar tak terhindarkan. Pada musim gugur tahun 1600, kedua pasukan mulai bergerak maju menuju wilayah Sekigahara, daerah strategis yang dikelilingi pegunungan dan jalur vital bagi Jepang. Kabut tebal menyelimuti lembah Sekigahara pada pagi hari tanggal 21 Oktober 1600. Udara dingin menusuk para samurai yang telah bersiap sejak malam sebelumnya. Ribuan pasukan berdiri diam, memegang tombak, katana, dan senapan lontar. Di sisi timur, Tokugawa Ieyasu memimpin pasukan sekitar 75.000 orang. Di sisi barat, Ishida Mitsunari memimpin pasukan sekitar 80.000 orang. Secara total, lebih dari 150.000 orang berkumpul di satu medan perang. Ini adalah salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah samurai Jepang. Teriakan para samurai memenuhi udara, dan dalam hitungan detik, hujan panah mulai berjatuhan. Para prajurit bersenjata tombak maju sambil berteriak. Samurai berkuda menyerbu garis musuh. Dentuman senapan menggema di medan perang. Mayat-mayat mulai berjatuhan. Banyak dari para prajurit bahkan belum sempat menghunuskan pedang sebelum terkena panah atau peluru. Salah satu hal yang membuat perang ini begitu brutal adalah penggunaan senjata api secara besar-besaran. Jepang pada masa itu telah mempelajari tentang senapan api dari Portugis, dan banyak dari daimyo yang mulai menggunakan ribuan pasukan penembak jitu dalam pertempuran. Penggunaan senapan menyebabkan banyak pembantaian di antara para pasukan samurai tradisional.
Namun kekuatan terbesar Tokugawa Ieyasu bukan hanya dari jumlah pasukannya, melainkan senjata utamanya adalah pengkhianatan. Sebelum perang dimulai, Ieyasu secara diam-diam berkomunikasi dengan beberapa daimyo dari kubu barat. Ia menjanjikan mereka wilayah, kekuasaan, dan keselamatan jika mereka berbalik melawan Mitsunari pada waktu yang tepat. Dan salah satu nama terpenting dari pengkhianatan itu adalah Kobayakawa Hideaki. Kemudian momen yang akan mengubah sejarah Jepang akhirnya tiba. Tokugawa Ieyasu memerintahkan pasukannya untuk menembakkan senapan ke pasukan Kobayakawa Hideaki yang tengah berada di atas bukit. Itu bukan serangan dengan skala penuh. Itu adalah ancaman yang Ieyasu sampaikan kepada Hideaki. Sebuah pesan bahwa sudah saatnya bagi ia untuk memilih pihaknya. Dan akhirnya Kobayakawa Hideaki pun bergerak. Tetapi alih-alih menyerang pasukan timur, ia malah menyerang pasukan barat dari belakang. Pengkhianatan itu menghancurkan moral pasukan Mitsunari. Dalam beberapa menit, beberapa daimyo lainnya juga membelot. Medan perang berubah menjadi kekacauan. Pasukan barat yang sebelumnya berusaha untuk bertahan, kini dikepung dari semua sisi. Pembantaian besar-besaran pun terjadi. Para samurai saling menebas tanpa ampun. Banyak yang memilih bunuh diri daripada ditangkap. Beberapa dipenggal kepalanya di atas genangan lumpur. Yang lain terus bertempur meskipun tubuh mereka dipenuhi luka. Beberapa catatan perang bahkan menggambarkan sungai kecil di Sekigahara berubah warna menjadi merah karena darah manusia. Pasukan dari sisi barat benar-benar runtuh total. Ishida Mitsunari melarikan diri dari medan perang, tetapi akhirnya ditangkap beberapa hari kemudian. Ia dieksekusi di Kyoto. Banyak daimyo yang mendukung Toyotomi dieksekusi atau kehilangan seluruh wilayah mereka. 3 tahun setelah kemenangan di Sekigahara, Ieyasu secara resmi diangkat menjadi shogun. Ini menandai awal keshogunan Tokugawa yang akan memerintah Jepang selama lebih dari 260 tahun. Namun kemenangan itu datang dengan harga yang mahal. Jumlah korban jiwa dalam pertempuran Sekigahara diperkirakan mencapai puluhan ribu hanya dalam 1 hari. Banyak keluarga samurai musnah, banyak klan besar hilang dari sejarah. Jepang akhirnya bersatu, tetapi persatuan itu lahir dari pembantaian terbesar pada era samurai. Dan sebenarnya Sekigahara bukanlah akhir dari peperangan itu. Masih ada satu ancaman tersisa bagi Tokugawa Ieyasu. Ancaman itu adalah keluarga Toyotomi yang tetap berada di kastil yang terletak di Osaka. Putra Hideyoshi, Toyotomi Hideyori, masih hidup dan menjadi simbol harapan bagi musuh-musuh Tokugawa. Banyak ronin dan samurai yang tidak puas mulai berkumpul di Osaka. Tokugawa tahu bahwa selama keluarga Toyotomi masih ada, maka kekuasaannya masih tidak aman. Jadi pada tahun 1614, pengepungan Osaka yang menjadi pertempuran besar terakhir di era samurai. Kastil Osaka adalah salah satu benteng terbesar dan terkuat di Jepang. Ribuan samurai mempertahankannya bersama keluarga Toyotomi. Para shogun Tokugawa mengepung kastil dengan pasukan besar. Meriam mulai menghantam dinding kastil. Panah-panah berapi memenuhi langit pada malam hari. Para samurai bertempur di lorong-lorong sempit, berusaha untuk mempertahankan kastil satu demi satu. Banyak ronin berjuang sampai mati untuk keluarga Toyotomi. Mereka tahu peluang kemenangan mereka sangatlah tipis, tetapi kehormatan lebih penting dibandingkan dengan hidup mereka. Pada musim panas tahun 1615, pasukan Tokugawa melancarkan serangan terakhir. Api membakar sebagian besar kastil Osaka. Ribuan orang tewas. Pertempuran berubah menjadi pembantaian tanpa ampun. Toyotomi Hideyori akhirnya bunuh diri bersama keluarganya di dalam kastil yang sudah terbakar oleh kobaran api. Dengan jatuhnya Osaka, perlawanan utama terhadap keshogunan Tokugawa resmi berakhir